Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, atas nama Buddha Adidaya. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar mahasiswa dan mahasiswi Universitas Bina Sarana Informatika? Semoga dalam keadaan sehat dan senantiasa sehat selalu dan semakin semangat untuk menyambut perkuliahan di semester baru. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Robikal Muntaha Meliala, Esos MIKOM sebagai dosen pengampu mata kuliah dasar-dasar jurnalistik selama 1 semester ke depan, yaitu selama 16 pertemuan kita akan bertemu melalui media virtual dan juga video pembelajaran, serta di laman elearning.bsi.ac.id. Baik teman-teman, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih telah memilih Universitas Bina Sarana Informatika sebagai salah satu kampus di mana Anda mengemban pendidikan lanjutan tingkat tinggi atau tingkat universitas. Dan di mata kuliah ini, yaitu mata kuliah dasar-dasar jurnalistik, diperuntukkan bagi teman-teman prodi hubungan masyarakat yang baru menginjak di semester 1. Sebelumnya saya akan menjelaskan ketentuan dari mata kuliah dasar-dasar jurnalistik. Di Universitas Bina Sarana Informatika terdapat 4 jenis mata kuliah. Ada mata kuliah workshop, ada mata kuliah blended learning, ada mata kuliah teoritis, dan juga ada mata kuliah esai. Nah, mata kuliah dasar-dasar jurnalistik ini merupakan mata kuliah workshop, di mana artinya adalah mata kuliah yang tidak ada ujian berbasis online atau multiple choice. Tapi ujian tengah semester dan juga ujian akhir semester digantikan dengan karya yang harus dikumpulkan mahasiswa kepada dosen pengampu atau dosen yang bersangkutan. Oleh karena itu tanggung jawabnya sangat berat karena di mata kuliah workshop ini output yang diminta adalah berupa karya dan membuat mahasiswa menjadi lebih ahli atau mampu dalam menguasai bidang-bidang tertentu. Nah, bobot penilaian dari mata kuliah dasar-dasar jurnalistik ini terdiri atas 15% yang dinilai dari nilai keaktifan Anda di kelas dan juga di e-learning dan juga attitude Anda selama 16 pertemuan bertemu dengan saya. Kemudian 20% dinilai dari keaktifan Anda dalam mengikuti seminar dan workshop. Workshop itu akan ditentukan oleh tim prodi nanti, di mana undangannya nanti akan selalu disampaikan kepada mahasiswa dan mahasiswa yang bersangkutan melalui surat edaran rektor, dan Anda diwajibkan untuk mengikutinya setiap semester. Kemudian yang ketiga adalah dari penilaian tugas dan portofolio Anda sendiri tentunya, di mana secara garis besar pada mata kuliah ini ada tugas individu dan ada tugas kelompok. Tugas individu yang akan Anda kerjakan nanti ada kira-kira ada 4 tugas: membuat berita, membuat feature, membuat artikel, dan surat pembaca. Dan untuk tugas kelompok nanti sebagai pengganti nilai ujian akhir semester Anda diwajibkan untuk membuat website atau blog di mana Anda seakan-akan merupakan portal online yang menyiarkan atau mempublikasikan hasil karya Anda kepada masyarakat. Kira-kira seperti itu ya, dengan jumlah kelompok minimal 3 orang dan maksimal 5 orang. Nanti jumlah tugas yang sudah Anda kerjakan akan dikumpulkan dan akan dikolektifkan kepada ketua kelas masing-masing untuk dibuatkan katalognya, ya. Nah, untuk format tugas individu sendiri, setiap individu nanti wajib untuk mengumpulkan tugas dengan mengetik rapih dengan ukuran kertas A4, dan huruf yang dipilih jenisnya adalah Arial dengan font 12. Kemudian untuk standar margin kiri 4 cm, margin bawah, margin atas, dan margin kanan 3 cm dengan jarak penulisan 1,5 spasi. Dan mulai minggu kedua, setiap mahasiswa diwajibkan untuk selalu melihat koran dalam mengisi latihan e-learning yang nanti akan saya berikan ya. Kalau kita kuliahnya tatap muka, biasanya setiap minggu saya wajibkan kepada mahasiswa untuk membawa koran di dalam kelas. Berhubung selama pandemi COVID-19 ini kita melalui media virtual, maka setiap mahasiswa nanti saya akan arahkan tugasnya dengan koran pribadi yang akan Anda harus siapkan di rumah masing-masing untuk mengisi latihan saya. Seperti itu. Nah, ini merupakan ketentuan tugas media online yang dikerjakan per kelompok nanti sebagai pengganti nilai ujian akhir semester Anda. Jadi untuk itu persiapkan diri, bisa dipersiapkan dari sekarang. Jumlah kelompok minimal 3 orang sampai dengan 5 orang maksimalnya.
Kemudian nanti Anda dituntut untuk membuat web atau blog yang disesuaikan namanya. Kemudian nanti Anda diwajibkan untuk memasukkan karya-karya individu yang sudah Anda buat dalam setiap kelompoknya, yaitu penulisan berita, feature, artikel, surat pembaca. Nanti sebelum itu ada asistensi dulu atau bimbingan dengan dosen pengampu masing-masing. Ya, jadi output yang diharapkan dari mata kuliah ini adalah Anda dapat memahami apa itu berita dan mampu menulis berita, menulis feature, menulis artikel, dan menulis surat pembaca, serta memahami konsep perkembangan online journalism atau jurnalistik online setelah mengikuti perkuliahan dasar-dasar jurnalistik. Dan bagi teman-teman yang mendapatkan nilai D atau E pada mata kuliah dasar-dasar jurnalistik, nanti diarahkan untuk HAIR, dan HAIR itu sifatnya tidak berhadapan langsung dengan dosen pengampu lagi, tetapi dengan tim prodi atau tim konsorsium yang ditentukan Universitas Bina Sarana Informatika. Untuk Fakultas Komunikasi dan Bahasa prodi di Diploma 3 Public Relations atau hubungan masyarakat, Anda diwajibkan untuk berhubungan langsung dengan staf prodi atau konsorsium di UPSI Rawamangun, Jakarta Timur. Ya, dan saya harapkan nanti jangan sampai ada yang hair di kelas ini, karena sudah sewajarnya ketika Anda memilih hair, banyak sekali hal-hal yang harus dikerjakan sendiri yang sebenarnya dikerjakan dapat secara berkelompok ketika Anda lulus di mata kuliah reguler. Oleh karena itu jangan sampai hair, untuk meringankan beban juga dan aktif dalam perkuliahan ini. Dan ketentuan hairnya dapat Anda baca seperti PPT yang tampil berikut ini. Ya, silakan dibaca sendiri. Dan kita masuk ke kajian pertemuan pertama. Kita akan membahas tentang jurnalistik dan sejarah perkembangannya. Mungkin Anda bertanya, mengapa ya Pak, saya memilih prodi Public Relations tapi belajarnya tentang dasar-dasar jurnalistik? Saya ingin luruskan dulu bahwa prodi Public Relations atau hubungan masyarakat tidak akan jauh dari aktivitas tulis-menulis dan publikasi di media massa juga. Oleh karena itu, sebagai calon PR profesional, Anda diharuskan kompeten juga dalam tulis-menulis sesuai dengan standar kajian jurnalistik. Maka dari itu, mata kuliah ini wajib dikuasai oleh Anda dan lulus dengan nilai maksimal. Gitu. Karena PR atau prodi hubungan masyarakat ini bukan hanya sekedar pandai atau kompeten dalam berbicara, tetapi juga harus pandai dan kompeten dalam menulis dan menciptakan suatu kegiatan atau event organizing, dan juga pandai dalam meneliti atau meriset untuk meminimalisir manajemen krisis, bahkan untuk menciptakan konsep komunikasi pemasaran yang baru kepada masyarakat. Nah, sekarang kita masuk, apa sih ini maksud dengan jurnalistik? Jurnalistik itu berasal dari kata jurnal atau duzur dalam bahasa Perancis, yang berarti catatan atau laporan harian. Jadi, jurnalistik itu berasal dari kata jurnal yang identik dengan catatan atau laporan harian. Mungkin teman-teman dahulu atau sampai sekarang ada yang mempunyai hobi menulis di buku diary. Nah, kira-kira itu sama dengan pengertian jurnal di kala waktu dulu. Dalam kamus jurnalistik diartikan sebagai kegiatan menyiapkan, mengedit, dan menulis untuk surat kabar, majalah, atau berkala lainnya. Jadi secara sederhana, jurnalistik dapat diartikan sebagai kegiatan yang berhubungan dengan pencatatan atau pelaporan setiap hari. Namun jurnalistik yang sedang kita pelajari di sini dalam konteks ini bukan hanya sekedar mencatat di laporan atau mencatat di buku harian, tetapi harus dipublikasikan di media yang mempunyai periodisitas dalam menyampaikan pesannya kepada halayak. Jadi periodisitas di sini maksudnya adalah mempunyai waktu yang berkala dalam menyampaikan pesannya kepada halayak. Dia dapat di media televisi, dapat di media radio, dapat juga disampaikan melalui buletin, surat kabar, majalah, maupun di portal online. Jadi jurnalistik yang kalian pelajari ini tidak jauh kaitannya dengan media massa periodik. Jurnalistik adalah bidang profesi yang yang mengusahakan penyajian informasi tentang kejadian dan atau kehidupan sehari-hari. Pada hakikatnya dalam bentuk penerangan, penafsiran, dan pengkajian. Secara berkala dengan menggunakan sarana penerbitan yang ada. Itu menurut
Encyclopedia Indonesia, pengertian jurnalistik itu sendiri. Dan menurut F. Fraser Bond, dalam An Introduction to Journalism, jurnalistik adalah segala bentuk yang membuat berita dan ulasan mengenai berita sampai pada kelompok pemerhati. Nah, bentuk dan ruang lingkup jurnalistik ini sendiri dapat dibagi atas 3 bagian. Ada jurnalistik media cetak, ada jurnalistik media auditif, dan ada jurnalistik media elektronik audiovisual. Jurnalistik media cetak dapat disebut juga sebagai newspaper and magazine journalism, sedangkan jurnalistik media elektronik auditif dapat disebut sebagai radio broadcast journalism, dan jurnalistik media elektronik audiovisual dapat disebut juga sebagai television journalism. Jadi apa itu jurnalistik? Nah, jurnalistik itu adalah ruang lingkup kegiatan dalam mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi, baik dalam bentuk tulisan, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia, terutama adalah media massa periodik tadi ya, yaitu media yang mempunyai keteraturan waktu dalam menyampaikan pesannya kepada halayak, yang terbagi atas 3 jenis tadi yang sudah saya sebutkan. Ada jurnalis media cetak, media elektronik auditif, dan juga media elektronik audiovisual. Nah, apa itu produk-produk jurnalistik? Produk-produk jurnalistik adalah karya-karya yang dihasilkan dari aktivitas jurnalistik itu sendiri. Dapat berupa surat kabar, tabloid, majalah, buletin, atau berkala seperti radio, televisi, bahkan media massa online internet. Pada surat kabar, tabloid, majalah, dan buletin ada 3 kelompok besar yang biasa kita temukan di situ. Ada kelompok berita, ada kelompok opini atau views, dan ada juga kelompok iklan atau advertising. Nah, dari 3 kelompok itu yang berkaitan dengan jurnalistik hanya berita dan opini saja. Kalau kita ngomongin tentang berita, berita itu juga banyak jenisnya. Di antaranya ada berita langsung atau straight news yang biasanya diungkapkan dengan singkat karena berhubungan dengan waktu dan harus segera mungkin disampaikan kepada pembaca atau kita sebut juga sebagai spot news. Kemudian ada berita menyeluruh atau komprehensif yang biasanya dapat menghabiskan 1 halaman atau lebih dengan menyajikan perspektif dari berbagai pakar dalam mengulas suatu fenomena atau kegiatan tertentu. Ada juga berita mendalam yang dikaji secara dalam juga, depth news, dan melibatkan berbagai perspektif narasumber. Ada pelaporan mendalam atau depth reporting seperti layaknya berita ekonomi atau evaluasi ekonomi di suatu jabatan pemerintah tertentu. Kemudian berita penyelidikan atau investigative news, itu yang biasanya kamu bisa akses di media televisi maupun di media koran seperti ya berita bakso boraks dan lain sebagainya. Kemudian berita khas bercerita atau feature news yang biasanya identik dengan soft news, dan juga ada berita gambar atau foto news. Dan sifat berita ini adalah objektif. Sedangkan ada juga kelompok yang disebut dengan kelompok opini atau views, yang biasanya nanti kalau Anda baca koran ada salah satu halaman yang khusus isinya tentang tajuk rencana, kemudian surat pembaca, kemudian ada artikel dari penulis-penulis ternama gitu ya, ada kolumnis, esai. Nah, ini disebut sebagai kelompok opini atau kelompok pendapat, di mana sifatnya berbeda dengan berita yang objektif, tapi ini sifatnya subjektif gitu. Objektif itu apa? Objektif itu adalah sesuai dengan apa yang dilihat dengan mata dan kepala, kemudian berusaha cover both sides antara beberapa pandangan. Sedangkan kalau subjektif itu sifatnya relatif konten yang mungkin erat kajiannya, budayanya antara satu orang dengan orang lain yang dapat ditafsirkan berbeda pula. Lalu apa yang dimaksud dengan pers? Pers adalah dari kata menekan atau mengepres ya, press gitu ya. Press yang dalam bahasa Inggris artinya menekan atau mengepres. Pengertian pers atau pers ini mengacu pada komunikasi yang dilakukan dengan perantaraan barang cetakan. Namun sekarang kata pers atau press digunakan untuk merujuk pada kegiatan yang berhubungan dengan menghimpun berita, baik oleh wartawan media elektronik maupun media cetak. Nah, fungsi utama pers adalah, ini ada 5, to inform, to educate, untuk mengkoreksi,
to correct, kemudian to recreate atau untuk kreasi atau entertain, kemudian untuk mediasi to mediate. Jadi ada untuk menginformasikan, untuk mengedukasi, untuk mengoreksi, untuk rekreasi, dan untuk mediasi. To inform, to educate, to influence, to entertain, dan juga to mediate. Itu fungsi utama pers ya. Ada to inform, to educate, to influence, to entertain, dan to mediate. Lalu apa perbedaan jurnalistik dan pers kalau begitu, Pak? Kalau jurnalistik mengacu kepada kegiatannya, yaitu kegiatan dari seseorang atau sekelompok orang dalam mencari berita, menghimpun berita, kemudian menulis berita, kemudian mendistribusikannya kepada media massa periodik. Sedangkan kalau persnya sendiri berhubungan dengan medianya atau media yang dipilih dari seorang atau sekelompok orang itu dalam mendistribusikan tulisannya gitu. Dengan demikian jurnalistik dan pers berarti proses kegiatan mencari, menggali, mengumpulkan, mengolah, memuat dan menyebarkan berita melalui media berkala. Pers kepada halayak seluas-luasnya dan secepat-cepatnya karena dalam berita ada nilai aktualitas yang perlu dijaga. Nah, landasan pers nasional itu apa saja yang berlaku Indonesia? Menurut keputusan Dewan Pers nomor 79 garing 14 garing 1974 tertanggal 1 Desember 1974, pers nasional berpijak pada landasan yaitu landasan ideal yaitu Pancasila, landasan konstitusional adalah Undang-Undang Dasar 1945, landasan yuridis formal Undang-Undang Pokok Pers nomor 40 tahun 1999 dan Undang-Undang Penyiaran nomor 32 tahun 2002. Landasan strategis operasionalnya adalah mengacu kepada kebijakan redaksional media pers masing-masing secara internal yang berdampak pada kepentingan sosial dan nasional. Sedangkan landasan sosiologis kulturalnya berpijak kepada tata nilai dan norma sosial budaya agama yang berlaku pada tata nilai dan norma sosial budaya agama yang berlaku pada negara itu sendiri, di mana harus dijunjung tinggi oleh masyarakat dan warga negara itu sendiri. Kemudian landasan etis profesionalnya menginduk kepada kode etik profesional atau KEJ, kode etik jurnalistik. Seperti itu. Sekarang kita masuk ke sejarah perkembangan jurnalistik. Kita mengetahui kalau jurnalistik itu sudah dimulai sejak zaman Romawi, yaitu pemerintahan Gaius Julius Caesar pada 144 sebelum Masehi. Pada abad 100 dan abad 44 sebelum Masehi, di mana dipancangkan beberapa papan tulis putih atau forum Romanum di lapangan terbuka di tempat rakyat berkumpul. Papan tulis itu berisi akta senatus yang memuat laporan-laporan singkat dan akta diurna populi Romawi yang memuat keputusan-keputusan dari rapat-rapat rakyat dan berita lainnya. Sedangkan perkembangan jurnalistik di Eropa ditandai dengan terbitnya surat kabar pertama yaitu Avisa Relation Order Zeitung pada 1609, dan di Belanda surat kabar tertua juga berdiri namanya Courant uit Italian and Dutch Clan pada 1618 diterbitkan oleh Caspar van Hilten di Amsterdam. Sedangkan di Inggris sendiri surat kabar pertama bernama Courant of General News terbit pada 1662, dan di Perancis pemerintah menerbitkan surat kabar pada 1636. Semua surat kabar cetakan tersebut terbit sekali seminggu. Referensi ini diambil dari tulisan Hamzah pada tahun 1987 di halaman 34. Sedangkan untuk jurnalistik Indonesia sendiri ditandai pada tahun 1774 terbitnya Batavia's Novels di bawah penguasaan orang Belanda. Kemudian 1907 muncul surat kabar pertama yang dikelola oleh bangsa Indonesia sendiri yaitu Medan Priayi, dikelola oleh Tirto Hadi Surjo alias Raden Mas Joko Mono dan masih berbentuk mingguan pada tahun 1910 berubah menjadi surat kabar harian. 1945 Indonesia juga mulai bermunculan surat kabar di berbagai kota, pers nasional sebagai pers perjuangan dan berorientasi pada bagaimana mengamankan dan mengisi kemerdekaan. Pada tahun 1950, pers terjun dalam dunia politik praktis, dan pada tahun 1965, Indonesia ditandai dengan perkembangan jurnalistik dengan berkembang pesat di bidang sosial politik, sosial ekonomi, dan sosial budaya. Sudah mulai muncul televisi Republik Indonesia dan koran-koran nasional tertentu, seperti layaknya Kompas. Dan falsafah jurnalistik itu sendiri terdiri secara garis besar ada 4 teori. Ada
namanya teori pers otoriter atau authoritarian theory, yaitu teori yang menganggap bahwa pers diakui oleh pemerintah keberadaannya, tapi dalam aplikasi pemberitaan dan penyebaran informasi dijaga ketat oleh pemerintah itu sendiri. Jadi yang disebut dengan authoritarian theory ini adalah pers yang bekerja di bawah penguasaan pemerintah secara penuh dengan membagikan informasi yang harus seizin pemerintah itu. Sedangkan disebut dengan teori pers bebas atau libertarian theory adalah di mana aplikasi dari pers itu terpisah dengan penguasaan pemerintah, sehingga pers dengan bebasnya dapat menginformasikan segala sesuatu yang berada di sekitar mereka tanpa pengawasan pemerintah. Sedangkan teori pers bertanggung jawab sosial seperti lagi kita, yaitu social responsibility theory, adalah ketika kita mempunyai hak untuk menyampaikan pendapat melalui pers dan juga kegiatan jurnalistik, tetapi harus dilandasi dengan rasa bertanggung jawab sosial. Karena kita harus mengetahui bahwa salah satu efek dari kegiatan pers atau jurnalistik ini mempunyai dampak yang powerful dalam mengirim opini publik tertentu, sehingga bebas berpendapat tetapi harus bertanggung jawab sosial atas segala pendapat yang dikemukakannya di muka publik, kira-kira seperti itu. Sedangkan teori pers komunis Soviet adalah teori yang menyatakan bahwa pers itu harus tunduk di bawah pemerintah, dan teori pers komunis ini menutup diri dari pergaulan internasional gitu. Namanya juga komunis ya, jadi segala sesuatu yang disebarkan oleh pers harus atas izin pemerintah, dan dia sangat menyaring sekali pemberitaan dari dalam maupun dari luar negeri. Jadi sangat tidak tersentuh di pergaulan internasional, kira-kira seperti itu falsafah jurnalistik dari teori pers komunis Soviet. Kira-kira itu yang akan saya sampaikan pada pertemuan ini, pertemuan 1. Jangan lupa di pertemuan 2 siapkan surat kabarnya. Setelah ini Anda bisa melihat latihan di elearning.bsi.ac.id yang sudah saya tentukan, dan juga jangan lupa jawab forum di elearning.bsi.ac.id. Jadi pada intinya jurnalistik dan pers adalah dua kata yang berbeda pemaknaannya. Jika jurnalistik itu ditujukan kepada proses kegiatan dalam menghimpun, mencari berita, menulis berita, dan mendistribusikan berita itu kepada media massa periodik, sedangkan pers itu ditujukan kepada media di mana berita itu didistribusikan gitu, atau orang-orang yang berada di belakang proses pendistribusian berita-berita itu disampaikan kepada halayaknya. Begitu teman-teman, semoga penjelasan dari saya semakin membuat Anda paham, dan jangan lupa untuk melakukan aktivitas di elearning.bsi.ac.id sebagai absen pada pertemuan pertama ini. Terima kasih saya ucapkan atas perhatiannya, semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.